wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Jakarta Utara, akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang praktek coaching. Saya, Tri Saputra Alexander sebagai observer. Saya, Rasmawati Fitriani sebagai coach. Saya Rohidi sebagai coaching. Demikian perkenalan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju. Ya. Selamat pagi, Bu Rasma. Selamat pagi Pak Alex. Ya, bagaimana kabar Ibu Rasma hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Alex bagaimana? Ya, saya juga puji Tuhan baik. Ya, Ibu sudah tahu kan kenapa kita bertemu pada hari ini ya? Iya Pak. Oke, baik. Karena Ibu pada hari ini itu mau mengadakan coaching, ya. Nantinya saya sebagai observer akan mengamati Ibu. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan buat Ibu untuk memastikan kesiapan yang nantinya akan Ibu laksanakan dalam proses coaching. Oke, baik. Untuk yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang nantinya akan Ibu kembangkan di dalam proses coaching nanti? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Ya. Yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai yang disampaikan oleh coach. Oke, berarti ada 3 ya. Iya Pak. Nah, nantinya pada saat pelaksanaan coaching, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan kira-kira yang mana? Dari ketiganya yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif saya lebih fokus sehingga saya hadir dengan penuh. Dengan mendengarkan aktif saya juga bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan yang disampaikan oleh coach. Ya, berarti Ibu lebih kepada mendengarkan aktif ya. Betul Pak. Oke, lalu indikator ketercapaian apa yang nanti akan Ibu harapkan ketika coaching berlangsung? Indikator ketercapaiannya yaitu ketika coach bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi dan memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dia lakukan. Ya, baik. Terima kasih atas beberapa paparannya. Di sini saya juga sudah memiliki rubrik penilaian dan sudah saya lihat Ibu sudah bisa mengembangkan teknik coaching pada saat pelaksanaan coaching nanti. Ya, semoga pada saat pelaksanaan coaching Ibu selalu mengingat hal-hal yang Ibu sudah sampaikan tadi. Siap Gitu. Pak. Selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Rasma. Selamat siang. Selamat siang Pak Rohidi, gimana kabarnya? Selamat siang Bu, alhamdulillah kabar. Sehat Pak Rohidi? Bu Rasma dulu kabarnya gimana? Oh, saya alhamdulillah sih Pak, sehat. Kayaknya Pak Idi nih yang sedang banyak masalah sampai ngubungin saya gitu. Banget Bu, benar Bu. Dari kemarin itu saya tuh punya masalah yang sepertinya tidak bisa saya selesaikan gitu. Makanya saya coba menghubungi Bu Rasma beberapa kali gitu ya, agar saya tuh bisa mencurahkan permasalahan saya ke Ibu dan pengen ngobrol gitu, bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi gitu. Baik Pak Idi, kira-kira masalah apa yang sedang Pak Idi hadapi sekarang ini? Saya ingin memperoleh solusi tentunya dari permasalahan yang saya hadapi, sekaligus merefleksikan terhadap apa yang telah saya lakukan. Oke baik, kira-kira masalah apa sih Pak yang ingin diselesaikan? Kayaknya berat banget nih. Semoga saya bisa bantu ya Pak ya. Siap Bu. Jadi gini Bu, saya izin cerita dulu ya. Mungkin agak sedikit lama, nggak apa-apa kan? Saya Ibu nggak boleh. ya. Ya. Saya ini kan sedang mengikuti CGP, kan Bu. Artinya ilmu yang saya dapatkan sebisa mungkin akan saya terapkan dan saya bagikan kepada warga sekolah dan juga murid saya. Nah, saya juga sedang berusaha untuk menjadi guru yang baik, yang bisa menuntun kodrat anak-anak seperti yang disampaikan atau ada dalam filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Sekaligus juga menjadi contoh yang baik buat teman-teman saya gitu. Namun saya mendapat kabar yang kurang baik Bu. Ketika jam mengajar selesai dan anak-anak pulang, itu saya dapat kabar dari wali murid
bahwa anak saya itu tawuran, Bu. Luar biasa. Iya, jadi saya kaget. Bahkan saya bilang ke wali murid saya, Bu, ini kejadiannya kapan? Ini barusan Pak Rohidi gitu. Ayo cepet Pak Rohidi ke lokasi gitu. Nah, saya juga nggak habis pikir gitu ya, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Bahkan salah satu dari murid saya tersebut yang saya bilang yang ikut tawuran gitu ya, itu orangnya pendiam. Orang yang pendiam, jadi saya kaget sekali, Bu. Nah, berarti apa yang saya terapkan di kelas terkait praktek baik kepada anak-anak saya itu enggak maksimal. Berarti permasalahan di sini waktu Bapak mengikuti JGP, Bapak dapat kabar ternyata siswa Bapak ada yang tawuran ya, Pak. Betul, Ibu. Dan Bapak merasa gagal dalam menerapkan filosofi KHD ya, Pak ya. Iya, betul. Yang bagian mana, Pak? Filosofi yang di bagian mana? Artinya mampu menuntun. Yang mampu menuntun. Iya, menuntun kodrat anak gitu. Pak Rohidi baik bisa menciptakan hal apa yang ingin Bapak harapkan dari siswa tersebut yang ternyata tadi kan ada yang tawuran ya, Pak ya. Iya. Bapak itu pengennya siswa itu bagaimana gitu, Pak? Saya tuh ingin, Bu, yang pertama menciptakan suatu lingkungan sekolah yang sifatnya baik, yang tidak hanya kumpulan anak-anak yang cerdas saja, melainkan selain mereka cerdas, mereka juga punya suatu karakter yang baik, yang penuh suatu motivasi untuk belajar itu lebih tinggi, dan juga bisa menjaga persatuan kesatuan tentunya. Gitu. Entah itu baik dengan antar teman, juga dengan lingkungan dia main juga harus gitu. Wah, luar biasa sekali Iya, Pak ini Ibu. mimpinya. Semoga bisa terwujud karena ini mimpi yang sangat mulia ya, Pak ya. Betul, Ibu. Dan ini juga mimpi hampir semua guru di Indonesia. Nah, menurut Pak Idi nih, gimana agar mimpi Pak Idi itu bisa terwujud? Iya, yang pertama adalah saya akan membuat suatu kegiatan sekolah yang di dalamnya adalah melakukan suatu kegiatan, suatu kesepakatan kelas, atau bisa dibilang kalau dalam materi CGP itu keyakinan kelas. Yaitu saya akan membuat suatu keyakinan kelas. Padahal sebenarnya udah buat sih, Bu. Cuma untuk mengingatkan kembali ya, dan selain itu saya akan mencoba melakukan suatu pembiasaan yang sifatnya memotivasi ya, dan juga mampu menerapkan perilaku baik di sekolah. Misalnya ketika bertemu dengan teman dia menyapa, kemudian juga bertemu dengan guru dia menyapa. Artinya tidak hanya gurunya sendiri yang disapa gitu ya, tapi rekan-rekan guru yang lain juga harus disapa. Nah itu. Dan juga saya ingin menerapkan kembali praktik sholat duha bersama gitu, agar mereka itu tumbuh suatu kesadaran dalam dirinya sehingga bisa mengontrol dirinya menjadi lebih baik. Tadi Pak Idi mengatakan bahwa sudah ada keyakinan kelas ya, Pak ya. Iya, betul. Nah, selama ini keyakinan kelas yang Bapak lakukan, kalau dari angka itu dari skala 1 sampai 10 sudah ada di angka berapa, Pak? Mungkin kalau saya bisa bilang ya masih angka 5 lah. Angka 5 ya, Pak ya. Karena tadi Bapak bercerita masih banyak yang melanggar ya, Pak ya. Iya, contohnya melakukan suatu perbuatan yang tawuran itu sendiri. Padahal di kelas juga saya sudah menyampaikan kira-kira anak-anak untuk menjaga keutuhan atau untuk menjalin persaudaraan itu dengan cara apa, yaitu saling menyayangi, menghormati, tidak menjelekkan orang lain. Artinya ada juga bergaul dengan siapa aja. Ternyata implementasinya malah anak-anak mereka tawuran gitu. Padahal tawurannya itu sekolahnya tidak jauh, Bu. Dengan lingkungan sekitarnya saja. Iya, perkiraan 1 kilometer itu sekolahannya gitu. Dengan sesama siswa atau warga? Sekolah lain. Dengan sekolah lain. Sekolah lain, bahkan saya tanya, kamu kenapa bisa tawuran gitu ya? Ya hanya karena ledek-ledekan aja. Masalah sepele ya, masalah Pak? sepele gitu. Ya, anak-anak zaman sekarang memang terkadang seperti itu ya, Pak. Iya. Tadi kan Pak Idi sudah mengatakan bahwa
sebenarnya Pak Idi sudah sering mengingatkan anak-anaknya Betul. untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Namun nyatanya masih ada beberapa siswa Pak Idi yang melakukan tawuran. Betul. Menurut Pak Idi punya nggak rencana yang ingin Bapak kembangkan gitu untuk murid Pak Idi agar meminimalisir terjadinya tawuran gitu? Iya, mungkin saya akan coba melakukan suatu meditasi ya, Bu, atau mencoba menenangkan diri terlebih dahulu dengan teknik mindfulness gitu ya. Kemudian juga setelah itu sudah tenang diri saya bisa menerima kondisi, saya akan panggil anak-anak yang terlibat itu untuk bercerita, menjelaskan kenapa bisa tawuran. Kemudian selain itu juga saya akan panggil orang tua anak yang tawuran tadi, gitu, agar kedepannya orang tuanya itu bisa mengontrol, gitu. Dan kemudian juga saya akan minta bantuan kepala sekolah, wakil kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak terulang kembali. Kira-kira rencana Pak Idi mau direalisasikannya kapan? Secepat-cepatnya, Bu, karena jangan sampai nanti waktunya terlalu lama sehingga anak-anak lupa dengan peristiwanya. Jadi secepat mungkin, ya mungkin minggu-minggu ini saya akan coba lakukan itu. Untuk melaksanakan rencana Bapak tadi, apakah Bapak perlu bantuan orang lain? Kalau iya, itu siapa misalkan? Ya tentunya rekan guru ya, rekan guru, kemudian juga guru wakil kepala sekolah, bahkan ya komite sekolah juga kayaknya perlu gitu. Luar biasa kali ini Pak Idi, rencana Pak Idi untuk memperbaiki apa ya, akhlak ya Pak ya. Betul, akhlak itu. Akhlak siswa itu memang sekarang ini merupakan hal yang menjadi PR besar orang guru ya Pak Idi. Betul. Tadi kan Pak Idi mau memanggil orang tua dengan mediasi bersama guru dan kepala sekolah gitu ya. Iya. Ada lagi nggak Pak Idi selain itu? Sepertinya cukup deh. Jadi udah semuanya unsur-unsur sekolah ada, mulai dari rekan guru, kemudian wakil kepala sekolah yang membidangi kesiswaan juga ada, dan kepala sekolah ada, kemudian juga orang tua murid juga ada di dalamnya, bahkan komite sekolah pun ada. Jadi ketika ada komite sekolah artinya kan bisa menghimbau kepada rekan-rekan beberapa wali murid ya untuk bisa lebih efektif menjaga anaknya ketika di luar lingkungan sekolah itu. Menurut Pak Idi nih, setelah kita berbincang-bincang tadi, Pak Idi sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Idi belum? Sepertinya sudah sih. Yang tadi kita melakukan kolaborasi itu dengan memanggil orang tua, anak, dan juga komite sekolah. Sepertinya itu solusinya. Oke, baik. Berarti Pak Idi sudah menemukan solusi atas Iya, Ibu. Pak Idi ya Pak Idi. Iya. Baiklah. Apakah masih ada lagi yang ingin Bapak ceritakan pada saya? Sepertinya sudah cukup ya Bu Rasma. Terima kasih nih Bu Rasma, nih saya sudah merasa lebih lega lagi ya, karena sebelumnya itu saya merasa bingung mau mulai dari mana dan bagaimana gitu ya. Tapi setelah Ibu memberikan waktunya untuk bisa saling bertukar pikiran, akhirnya saya sudah mulai enakan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Idi untuk sharingnya. Saya juga sangat senang dimintain bantuan oleh Pak Idi. Saya tinggal menunggu nih, menantikan realisasi dari rencana Bapak. Oke, siap. Nanti akan saya sampaikan hasil dari tindak lanjut saya ya, bersama orang tua wali murid, siswa, komite sekolah, dan rekan guru. Nanti saya akan kabari Bu Rasma. Oke Pak Idi, semoga masalah Pak Idi segera selesai dan Terima kasih Bu. semoga Pak Idi sukses selalu ya. Amin. Terima kasih Bu Rasma juga ya. Sehat selalu dan sukses. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Bu Rahman. Selamat siang Pak Alex. Baik, ya untuk proses coaching tadi ya, saya amati berjalan sangat luar biasa sekali, di mana antara coach dan coachee itu sudah terjadi hubungan chemistry yang baik. Ya, saya melihat sudah ada kegiatan di mana melakukan pertanyaan-pertanyaan dan juga mengajukan beberapa memunculkan ide dari coachee. Ya, baik. Yang ingin saya tanyakan lagi, apakah tadi pada saat proses coaching, menurut Ibu itu sudah sesuai dengan indikator di awal yang ingin Ibu sampaikan? Menurut saya sudah berhasil Pak,
karena coach sudah bisa menggali potensi yang dimiliki dan coach juga dapat menyampaikan secara nuntut ide-ide atau solusi dari permasalahannya. Oh gitu, baik. Tadi juga saya sempat menyimak nih dan membuat catatan bahwa antara ibu dengan koci itu sudah timbul ide-ide dan kemudian ada rencana pelaksanaan dan coach yang akan disampaikan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira kompetensi coach apa lagi yang ingin ibu tingkatkan? Dari coaching tadi ya Pak ya, Iya. yang perlu saya tindak lanjuti dan ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh coach. Iya. Lalu bagaimana perasaan ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya senang Pak, karena saya dapat mengembangkan kompetensi yang saya miliki serta dapat menggali potensi yang coach miliki Pak. Oke, gitu ya Bu. Namun demikian nih Bu, saya juga melihat masih ada hal-hal yang sebenarnya masih bisa ibu kembangkan lagi. Saya melihat pada saat ibu melakukan coaching, saya amati ibu harusnya tuh bisa mengajukan pertanyaan yang membuat coaching agak sulitan tadi, ya, sehingga sebetulnya bisa ibu lakukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang memudahkan coaching untuk menjawab seperti itu. Ya, lalu kira-kira bagaimana pendapat ibu tentang hal ini? Sebelumnya terima kasih Pak atas masukan yang diberikan oleh Bapak untuk saya perbaiki di coaching selanjutnya. Baik, setelah pasca observasi ini, kira-kira apa rencana ibu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya, saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat yang memiliki permasalahan yang ingin dibagi dengan saya gitu Pak. Oh begitu, baik. Dari diskusi kita, apakah sudah ada bayangan dalam benak ibu untuk meningkatkan lagi performa ibu sebagai coach? Ada Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menggali potensi yang dimiliki oleh coach Pak. Kira-kira kapan rencana itu bisa terrealisasi? Rencananya saya akan melakukan secepatnya Pak. Mungkin minggu ini bisa saya coba lakukan. Oke, baik. Kira-kira kegiatannya akan dilakukan di mana? Kegiatannya akan saya lakukan di sekolah dulu mungkin ya Pak. Iya, baik. Kira-kira siapa nih yang nantinya akan membantu ibu dalam melakukan kegiatan coaching? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan guru senior serta meminta bantuan dengan kepala sekolah Pak. Baik. Lalu yang berikutnya, apa yang ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini sih? Saya menjadi lebih paham bagaimana cara melakukan teknik coaching yang baik dengan alur kita dan menggunakan rasa dan menjadi pendengar yang aktif Pak. Baik, terima kasih Ibu ya atas waktunya. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Semoga kegiatan coaching pada hari ini bermanfaat buat Ibu. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mau melakukan coaching pada hari ini. Terima kasih Ibu Rasma. Terima kasih Pak Lesna.